Tanda wanita usia 30-an yang mudah diajak selingkuh. Perselingkuhan adalah isu yang tak pernah usang dalam hubungan. Meski sering dianggap sebagai masalah moral, faktanya perselingkuhan banyak dipicu oleh dinamika psikologis dan sosial yang kompleks. Salah satu kelompok yang sering menjadi perbincangan dalam isu ini adalah wanita usia 30-an. Di usia ini, banyak wanita sedang berada pada titik penting dalam hidup. Mereka mungkin telah menikah, punya anak, meniti karir, atau justru sedang berada di tengah kebimbangan mengenai arah hidup. Kondisi ini bisa membuat sebagian dari mereka menjadi lebih rentan terhadap godaan hubungan di luar komitmen. Video ini tidak bertujuan untuk menyalahkan pihak manapun, melainkan sebagai bentuk edukasi dan refleksi. Kita akan membahas 5 tanda umum yang ditemukan pada wanita usia 30-an yang mudah diajak berselingkuh. Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat serta pandangan dari pakar hubungan, harapannya informasi ini bisa membantu pasangan saling memahami dan memperkuat fondasi hubungan mereka. Yang pertama, merasa tidak dihargai dalam hubungan. Wanita usia 30-an biasanya sudah memiliki kapasitas emosional yang matang. Mereka tahu apa yang mereka inginkan dan tidak segan untuk memperjuangkannya. Namun, ketika mereka merasa tidak dihargai dalam rumah tangga atau hubungan asmara, perasaan frustrasi ini bisa menjadi celah yang membuka peluang perselingkuhan. Banyak wanita dalam kelompok usia ini mengaku merasa seperti asisten rumah tangga atau pengasuh anak semata, bukan pasangan yang setara. Ketika kebutuhan emosional ini diabaikan oleh pasangan, mereka bisa tergoda oleh pihak lain yang mampu memberikan perhatian dan pengakuan yang mereka rindukan. Menurut psikolog hubungan Dr. Laura Berman, kebutuhan untuk merasa dicintai dan dihargai adalah dasar dari hubungan yang sehat. Ketika ini tidak terpenuhi, seseorang akan mencari kompensasi emosional di luar. Dalam beberapa kasus, perhatian kecil dari rekan kerja atau teman lama bisa menjadi pemicu awal dari perselingkuhan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk saling memberi apresiasi dan validasi emosional secara rutin, terutama di tengah kesibukan kehidupan rumah tangga dan karir. Kedua, mengalami krisis identitas atau ketidakpuasan pribadi. Usia 30-an sering disebut sebagai fase quarter life evaluation. Pada tahap ini, wanita mulai mempertanyakan apakah pilihan hidup yang mereka ambil benar-benar membawa kebahagiaan. Ketika pernikahan atau hubungan terasa stagnan dan tujuan hidup menjadi kabur, mereka bisa mengalami krisis identitas. Perasaan seperti hidup saya begini-begini saja sering muncul dan membawa mereka pada pencarian makna atau sensasi baru. Salah satunya bisa berbentuk hubungan di luar pasangan. Pakar hubungan Esther Perel menyebut bahwa perselingkuhan sering bukan tentang mencari orang lain, tapi tentang mencari diri sendiri yang sudah lama hilang. Wanita yang merasa kehilangan versi dirinya yang dulu, yang bebas, menarik, dan dihargai, bisa tergoda pada hubungan baru yang memunculkan kembali sisi-sisi itu. Penting bagi pasangan untuk terus membuka ruang komunikasi tentang tujuan hidup, mimpi, dan kebutuhan pribadi masing-masing, agar krisis ini tidak berkembang menjadi peluang pengkhianatan. Ketiga, merasa diabaikan secara emosional dan fisik. Banyak wanita usia 30-an berada di puncak kesibukan, bekerja, mengurus anak, mengatur rumah tangga, hingga merawat orang tua. Di tengah rutinitas ini, hubungan dengan pasangan sering menjadi korban.
Ketika sentuhan fisik dan komunikasi emosional mulai menurun, hubungan berubah menjadi hubungan fungsional semata. Tanpa adanya kemesraan emosional dan fisik yang terjaga, wanita bisa merasa kesepian. Meski secara teknis mereka tidak sendiri. Menurut Gary Chapman, penulis The Five Love Language, setiap individu memiliki cara menerima dan memberikan cinta yang berbeda. Jika seorang wanita terbiasa menerima cinta melalui sentuhan fisik atau kata-kata afirmasi, namun tidak mendapatkannya dari pasangan, ia bisa menjadi lebih rentan terhadap godaan dari orang lain yang berbicara dalam bahasa cinta yang sesuai dengannya. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memahami dan menyesuaikan cara mereka mengekspresikan cinta satu sama lain. Keempat, terjebak dalam hubungan yang tidak setara. Dalam hubungan jangka panjang, keseimbangan peran menjadi sangat penting. Namun, pada kenyataannya, banyak wanita usia 30-an merasa harus menanggung beban ganda tanpa dukungan yang seimbang dari pasangannya. Ketika mereka menjadi tulang punggung ekonomi, ibu yang siaga 24 jam, sekaligus manajer rumah tangga, mereka bisa merasa kelelahan secara emosional. Jika pasangan tidak menunjukkan empati atau kontribusi yang setara, maka hubungan tersebut akan terasa timpang dan melelahkan. Ketimpangan ini bisa membuat wanita merasa bahwa mereka layak mendapatkan sesuatu yang lebih, perhatian, kebaikan, atau cinta dari pihak lain. Dalam kondisi seperti ini, ajakan berselingkuh bisa tampak sebagai bentuk pelarian emosional dari beban yang dirasa tidak adil. Pakar hubungan John Gottman menyarankan pentingnya praktek turning toward each other, yaitu upaya aktif untuk terlibat dalam keseharian pasangan dan menjadi rekan yang setara, bukan hanya secara ekonomi tapi juga emosional. Kelima, terpengaruh lingkungan sosial dan budaya populer. Di era digital ini, nilai kesetiaan seringkali terdistraksi oleh budaya yang meromantisasi hubungan di luar pernikahan. Tayangan drama, konten media sosial, hingga pengaruh pertemanan bisa membentuk opini bahwa selingkuh itu lumrah atau bahkan dianggap sebagai bagian dari proses menemukan jati diri. Wanita usia 30-an yang merasa jenuh dengan kehidupan rumah tangga bisa lebih mudah terpengaruh oleh narasi-narasi ini, terutama jika berada di lingkungan yang permisif terhadap hubungan gelap. Pakar komunikasi interpersonal Deborah Tannen menyebut bahwa pengaruh lingkungan sosial sangat besar dalam membentuk sikap terhadap relasi. Ketika seseorang terus-menerus terpapar oleh cerita perselingkuhan yang dianggap menarik atau membebaskan, maka ambang moral mereka bisa bergeser. Penting bagi pasangan untuk membangun jaringan sosial yang positif, serta tetap mengedepankan nilai dan prinsip dalam memilih konten atau pergaulan yang mereka konsumsi sehari-hari. Perselingkuhan bukan terjadi begitu saja. Ia adalah hasil dari dinamika panjang, kompleks, dan seringkali tidak disadari. Wanita usia 30-an yang mudah diajak selingkuh umumnya mengalami kekosongan emosional, kelelahan mental, atau ketidakpuasan dalam hubungannya. Namun, hal ini bukan berarti semua wanita pada usia tersebut rentan berselingkuh. Justru dengan pemahaman yang tepat, pasangan bisa menjadikan fase ini sebagai momen refleksi dan penguatan hubungan. Solusi terbaik untuk mencegah perselingkuhan adalah membangun komunikasi yang jujur, saling menghargai, menjaga kemesraan, dan terus belajar memahami kebutuhan satu sama lain. Tidak ada hubungan yang sempurna, tapi setiap pasangan bisa memilih untuk saling tumbuh dan setia bersama. Meski realitas kehidupan tidak selalu mudah, kesetiaan bukan hanya soal tidak berselingkuh,
tetapi tentang memilih untuk tetap hadir, memahami dan mencintai pasangan setiap hari meskipun godaan datang dari berbagai arah. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share dan komen. Terima kasih.